Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika Arab Badui kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini sudah beriman ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Katakan wahai Rasul, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali Jumat ini khatib mengajak pada jamaah sekalian untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dipilih dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Setidaknya sampai detik ini kita telah memasuki hari yang ke-11. Di hari yang paling mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah, di bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dan di ibadah, di antara ibadah yang mulia yaitu ibadatul Jumu'ah. Semoga dengan itu semua kita termasuk golongan orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amalan yang telah kita lakukan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Jumat ini menjadi Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, 11 hari yang sudah kita lalui, siangnya kita berpuasa, malamnya kita melakukan qiyam. Setitik pertanyaan yang kita hadirkan pada Jumat ini, apakah amalan-amalan ibadah dari siang kita, qiyam kita yang telah kita lakukan sampai hari ke-11 ini telah mendapat penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah SAW memberikan informasi yang tegas mengenai keadaan orang yang berpuasa. Qala Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ada sementara orang-orang yang berpuasa melaksanakan ibadah puasa, menahan haus dan lapar, namun dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar saja. Bahkan rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa al-ju' illa sahar. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Bahkan
bangkit di malam harinya untuk mengerjakan qiyam, untuk bertilawah, atau yang biasa kita sebut dengan salat tarawih. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lelah bermalam, lelah bergadang saja. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk mengukur diri kita, untuk mengukur keadaan ibadah dan amalan kita yang telah kita kerjakan sejauh ini, saya akan membawakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam musnadnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamih, yang memiliki 97 topik pembahasan atau 97 kitab. Dalam kitab atau topik pembahasan nomor 30, hadis yang keempat atau nomor hadis 1894 dari awal topik hingga hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imrun qatalahu aw syatamah falyaqul inni sha'im marratain fa walladhi nafsi biyadihi la khalufu fam sha'im atyabu indallah min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli wa siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bihasri amsalihha. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan kata yang singkat namun padat maknanya. Rasul memulai dengan kata as-siyamu. Dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah SAW, kata saum, kata puasa memiliki dua diksi kata. Kadang ia disebutkan dengan kata saum, kadang juga dia disebutkan dengan siyam. Kedua-duanya sama, artinya secara bahasa menahan. Sebagaimana diksi saum surat Maryam ayat 26, inni nadartu lirrahmani sauma. Inni nadartu lirrahmani sauma. Kata saum berarti makna umum, luas. Baik itu yang dilakukan puasa dari terbit matahari, terbit fajar hingga terbenamnya matahari, atau menahan yang lainnya dalam konteks umum. Antum, kita, jamaah sekalian, makan makanan pokok, meninggalkan makanan pokok, tapi tetap makan makanan ringan, itu disebut saum. Saum dari menahan makanan pokok. Kita tidak berbicara, tapi tetap makan dan minum, itu disebutkan saum. Saum dari berbicara. Kita tidak tidur, itu menahan, dikatakan saum. Saum dari tidak tidur, itu arti saum secara bahasa. Hadirin jamaah rahimani rahimakumullah.
Namun di sini Rasulullah SAW menggunakan kata as-siyam. Siam. Siam itu berarti makna lebih khusus. Kalau tadi saum bermakna umum, siam ini bermakna luas, bermakna khusus. Di dalamnya terdapat poin-poin, di dalamnya terdapat aturan-aturan, di dalamnya terdapat hukum-hukum yang terikat. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala kala mewajibkan puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata as-siyam. Sama dengan Rasulullah SAW menggunakan kata as-siyam dalam hadis. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ini memiliki makna yang dalam. Ada hukum-hukum di dalamnya, ada aturan, ada larangan, ada hal yang dianjurkan. Maka kita sebagai kaum muslimin harus memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam firman-Nya dan maupun dalam sabdanya mengenai makna as-siyam ini. Ketika seseorang melakukan as-siyam sesuai dengan makna pemahaman Allah dan Rasulnya, yang dimaksud lebih khusus siyam Ramadan, yang dimana di dalamnya ada aturan-aturan, hukum-hukum yang berlaku, yang harus kita kerjakan, yang harus kita tinggalkan, maka Rasulullah SAW mengatakan selanjutnya, as-siyamu junnatun. Maka bagi orang-orang yang mengerjakan puasa sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan, yang di dalamnya ada aturan, ia kerjakan, di dalamnya ada larangan, ia tinggalkan, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, Rasulullah janjikan padanya junnah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, junnah dalam Al-Quran ada junnatun, ada jannatun, ada jinnatun. Ketiganya berakar dari satu kata yang sama, yaitu jim dengan nun. Dalam bahasa Arab ataupun firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kata jim dengan nun itu mempunyai identik makna yang artinya sesuatu yang tersembunyi. Sebagai contoh, kata jannatun itu adalah jannah, surga. Ya. Sampai sekarang dalam pandangan kita belum tampak surga itu, masih tersembunyi, belum diperlihatkan kepada kita. Nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan orang-orang yang saleh, yang layak ditempatkan di tempatnya ini, surganya Allah, kita baru diperlihatkan. Jadi pada saat ini belum tampak, tersembunyi, belum diperlihatkan, walaupun wujudnya sudah ada. Lalu kata jinnatun, ya, jin. Siapa yang tidak tahu jin? Ya. Manusia seperti kita tidak bisa melihat jin. Ya. Jin tersembunyi. Ya. Berbeda dengan kita insan, ins, fitrahnya tampak. Wa
ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Allah kaitkan, jin ini tidak tampak. Lalu yang ketiga junnatun. Junnah itu dalam arti perisai, tameng, perisai atau tameng. Bagaimana kita ketahui dalam keadaan militer ataupun peperangan, orang menggunakan perisai, tameng, ya, untuk membela dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dari serangan yang ada. Tapi yang dimaksud junnah di sini oleh Rasulullah SAW bukan junnah yang tampak, tapi ialah junnah yang tidak tampak awalnya. Ia lahir dari latihan kita, tarbiyah kita, pendidikan kita yang kita jalani selama menunaikan puasa Ramadan, dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan larangan-larangan yang Allah larang, dengan perintah-perintah yang Allah serukan untuk kita kerjakan maupun kita tinggali, maka akan timbul orang-orang seperti ini yang mengerjakan puasa sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Timbul padanya junnah, tidak tampak, tapi itu akan menjadi karakter, mengkristal dalam dirinya, sehingga junnah ini, dalam hadis selanjutnya Rasulullah SAW, as-siyamu junnah fala yarfuth, sehingga dengan junnah ini dia terhindar dari kata-kata kotor, rafath, kata-kata mencela, menggunjing, menggibah, gosip dan sebagainya. Fala rafath, fala yarfuth, fala yajhal. Dia juga tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang bodoh. Itu semua karena dia mengerjakan siam, puasa, sebagaimana puasa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya inginkan, dengan segala aturan yang terikat di dalamnya, dengan segala hukum-hukum yang ada di dalamnya, sehingga lahir pada dia junnah. Dengan junnah ini dia mengerjakan perintah Allah dan menahan larangan-larangan Allah, baik berupa ucapan, lisan, pandangan mata maupun pendengaran. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baru pada lisannya, baru dikatakan dia berislam, dia belum dikatakan beriman. Kapan seorang muslim dikatakan beriman? Ketika apa yang diucapkan oleh lisannya ini berupa syahadat sampai kepada jiwanya, sehingga jiwanya ini menggerakkan panca inderanya mulai dari mata, telinga, tangan, semuanya untuk mengerjakan kebaikan, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dihadapkan oleh pandangan yang bukan haknya, haram, aurat misalkan, dia memalingkan. Ada tontonan yang tidak layak, dia palingkan. Telinga, ada pembicaraan, ghibah orang lain, dia meninggalkan. Inilah yang dimaksud dengan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika Arab Badui kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini sudah beriman ya Rasulullah."
Lalu Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakan wahai Rasul, hei orang-orang yang baru saja berislam, baru saja bersyahadat dengan lisannya, kalian itu belum beriman dengan serius. Kalian itu baru berislam, syahadat baru ada di lisan kalian. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika iman syahadat di lisannya itu telah masuk dalam jiwanya sehingga menggerakkan alat indranya untuk taat kepada dan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, maka itu disebutkan iman sesungguhnya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berpuasa sebagaimana yang sudah diterangkan dari awal khutbah hingga saat ini, kita dapat pahami bahwasanya puasa yang sedang kita lakukan ini, puasa Ramadan, bukan puasa yang hanya sekedar menahan haus dan lapar, menahan dari makan dan minum, tapi ini adalah puasa seluruh apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larangkan, baik hal tersebut di luar puasa, itu kita tetap harus menjalankan. Ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan demikian, Rasulullah SAW menjanjikan tadi junnah, fala yarfuth wala yajhal. Lanjutan hadisnya, wa in imrun qatalahu aw syatamah. Maka ketika seseorang sudah memiliki junnah dalam dirinya, ketika hasil daripada tarbiyah, latihan dia berpuasa, dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada seseorang yang memprovokasi, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam bermedia sosial, yang memprovokasi, mengejek, menghina, dan dalam keadaan puasa kita dapat mengkondisikan diri kita dan mengatakan kepada dia, inni shaim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, harapannya dengan pemahaman tersebut, pemahaman puasa Ramadan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kita dapat mendapatkan poin-poin tersebut sehingga kita dapat meningkatkan, betul-betul memahami arti puasa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rabbana taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Orang-orang yang telah mendapatkan junnah hasil daripada siyam yang dia telah kerjakan dengan sebaik mungkin, dengan mengikuti aturan dan menjauhi larangan, Rasulullah SAW akan janjikan kepadanya, dan dengan janji ini sampai Rasulullah SAW bersumpah demi jiwaku yang berada di genggamannya. Seorang Rasulullah yang setiap perkataannya, kalamnya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi Rasulullah SAW di sini sampai bersumpah yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan oleh seorang Rasul. Bersumpah, ya,
untuk memotivasi hambanya. Wa in imrun qatalahu aw syatama falyaqul inni shaim marratain. Kata Rasulullah SAW, fawalladhi nafsi biyadi, fawalladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di genggamannya. Rasulullah SAW bersumpah, Masya Allah, la khalufu famu sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Rasulullah SAW, sungguh bau mulut orang yang berpuasa menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh bau mulutnya nanti di hari kiamat ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bau wangi semerbak melebihi minyak kasturi. Awas, jangan disalahpahami. Yang dimaksud bau mulut ini bukan berarti selama puasa kita tidak gosok gigi. Ya. Tapi ini lisan. Lisan adalah pangkal dari segala manusia lakukan. Lisan adalah terjemahan daripada jiwa, daripada hati, daripada pikiran. Dia menerjemahkan dari apa yang dilihat. Ketika jiwanya sudah baik, iman sudah masuk ke dalam jiwanya, lalu melahirkan kepada panca inderanya, baik mata, telinga, lisan, berkata yang baik, bertutur kata yang baik, meninggalkan perkataan yang kotor, memalingkan pandangan yang buruk, maka lisan akan mengeluarkan kata-kata yang baik sebagaimana jiwanya baik, pikirannya baik. Dan inilah lisan yang baik ini yang dia keluarkan selama berpuasa, tidak berkata yang kotor, nanti akan Allah hadiahkan, akan Allah ganti ketika di hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertutur kata, mengeluarkan daripada mulutnya wangi semerbak melebihi kasturi. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga sisa daripada puasa Ramadan yang ada ini lebih kita pahami, lebih kita maknai arti puasa ini, sehingga kita bisa selalu memperbaiki puasa kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana disebutkan dalam sabda Rasul SAW, as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain fawalladhi nafsi biyadihi la khalufu famu sha'im atyabu indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa ta'amahu wa syahwatahu min adli wa siyamu li wa ana ajzi bihi. Sebelum terakhir, jika tidak cukup di situ, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW, puasa yang demikian yang dikerjakan oleh orang tersebut, langsung Allah yang membalas. Langsung Allah yang membalas. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan yang lain kita mengerjakan, malaikat mencatat, dibawakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan. Kalau ini langsung Allah yang membalas. Jadi, kalau kita mengerjakan puasa yang demikian sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka langsung Allah yang akan membalas minimal 10 daripada hari-hari biasa kita mengerjakan. 10 kali lipat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan khutbah
ini kita lebih berintrospeksi lagi, memperbaiki puasa kita, kualitas puasa kita, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diterima puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mu'siran illa yasartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wahmi hawzatad din wakhdhul man khadala ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu 'ala ni'amihi yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.